Setelah melalui 2 musim yang penuh cerita manis, perjalanan Muhammad Edo Febriansah bersama Persib resmi berakhir. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan kerjasama setelah berakhirnya kompetisi Liga 1 2024/25. Meski terbilang singkat, kebersamaan Edo bersama Persib akan selalu meninggalkan kesan mendalam bagi bobotoh serta publik sepak bola kota Bandung dan Jawa Barat. Kontribusi, kerja keras, dan dedikasinya selama 2 musim menjadi bagian penting dari keberhasilan Persib meraih gelar juara back-to-back pada Liga 1 2023/24 dan 2024/25. Atas segala dedikasi dan kontribusinya, Persib menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Hatur nuhun, Edo. Persib akan selalu mengenang dan menghargai segala yang telah diberikan dalam 2 musim yang mengesankan ini, ujar Aditya Putra Herawan. Edo bergabung dengan Persib dari Rans Nusantara FC pada awal musim 2023/24. Menempati posisi bek kiri, ia tampil konsisten dan menjadi pilihan utama, baik di era kepelatihan Luis Milla maupun Bojan Hodak. Pemain kelahiran Kediri, tanggal 25 Juli tahun 1997 ini total mencatatkan 63 penampilan dalam 2 musim berseragam Pangeran Biru, dengan torehan 3 gol. Ia juga tampil dalam 5 pertandingan di AFC Champions League 2. Pada musim perdananya, Edo tampil dalam 32 dari 38 pertandingan Persib, termasuk babak Championship Series. Di musim berikutnya, ia kembali menunjukkan konsistensi dengan bermain dalam 31 dari 34 laga yang dijalani tim. Lebih dari sekadar statistik, semangat juang dan loyalitas Edo di lapangan menjadikannya sosok yang dicintai bobotoh. Kini, meski langkahnya bersama Persib telah usai, jejak pengabdiannya akan tetap abadi dalam sejarah perjalanan tim kebanggaan Jawa Barat. Persib terus melakukan perombakan besar-besaran jelang kompetisi Liga 1 musim 2025/2026. Usai meraih gelar juara 2 musim beruntun, skuad Maung Bandung kini memasuki fase cuci gudang, terutama di lini pemain asing. Dari total 8 pemain asing yang memperkuat Persib pada musim lalu, kini hanya tersisa 2 nama saja yang masih bertahan di skuad. Mereka adalah striker andalan David da Silva dan bek tangguh Gustavo Franca. Sementara itu, 6 pemain asing lainnya dipastikan hengkang. Nama-nama seperti Ciro Alpes, Nick Kuipers, Kevin Mendoza, Matteo Kocijan, Tirone Del Pino, hingga Gervane Castenir sudah resmi dilepas oleh manajemen Persib. Aditya Putra Herawan, ia juga memberikan apresiasi kepada para pemain yang telah berkontribusi bagi Maung Bandung, termasuk kepada Castenir yang hanya setengah musim membela Persib. Di tengah perombakan besar ini, nasib David da Silva dan Gustavo Franca menjadi sorotan utama bobotoh. Banyak yang bertanya-tanya apakah keduanya akan dipertahankan untuk proyek jangka panjang Persib atau justru bakal ikut dilepas. Aditya menegaskan bahwa manajemen bersama pelatih kepala Bojan Hodak masih terus berdiskusi untuk menentukan langkah terbaik. Khusus untuk Gustavo Franca, evaluasi secara menyeluruh tengah dilakukan. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya tidak ingin mengambil keputusan terburu-buru, mengingat target besar yang diusung Persib untuk musim mendatang. Sementara itu, Gustavo Franca sendiri belum memberikan pernyataan resmi soal masa depannya bersama Persib. Kondisi ini memicu beragam spekulasi di kalangan bobotoh. Ada yang berharap sang bek tetap dipertahankan, sementara sebagian lainnya menilai sudah saatnya dilakukan generasi. Di sisi lain, nasib David da Silva juga belum sepenuhnya pasti. Meski sang striker masih menjadi andalan di lini depan dan tampil tajam dalam 2 musim terakhir, keputusan final tetap berada di tangan manajemen dan tim pelatih. Beckham Putra mengungkapkan alasan di balik nomor punggung 6 yang dikenakannya saat memperkuat timnas Indonesia. Menurut pemain berusia 23 tahun itu, sejatinya tak ada alasan khusus dalam pemilihan angka tersebut. Sebab, nomor tersebut secara random dipilih oleh sang pelatih, Patrick Kluivert. Seperti diketahui, Beckham biasa mengenakan nomor punggung 7 selama memperkuat Persib Bandung. Hanya saja di skuad Garuda, ia tak bisa lantaran nomor tersebut milik Marcelino Ferdinand. Sebetulnya dipilihin coach Patrick Kluivert, jadi saya hanya mengikuti saja. Yang penting saya main maksimal, itu tidak masalah, kata Beckham Putra saat ditemui selepas laga. Beckham sendiri menjalani debut bersama timnas Indonesia senior saat melawan China di laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga.
Timnas Indonesia menang 1-0 dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pemain yang akrab disapa Etam itu mendapatkan menit bermain saat babak kedua memasuki menit ke-74 menggantikan Yakob Sayuri. Tentunya ini menjadi suatu kebanggaan buat saya, karena saya tidak menyangka bisa bermain di hadapan ribuan supporter Indonesia. Tentunya ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri buat saya, dan tentunya ini sangat menyenangkan karena bisa membawa nama Indonesia, kata Etam saat mengungkapkan perasaannya selepas debut. Persib akan mulai menggelar latihan bersama pada akhir bulan Juni ini. Setelah liburan panjang, pemain Maung Bandung diharapkan bisa segera siap karena masa persiapan musim baru akan dimulai. Latihan individu yang diberikan tim pelatih diharapkan bisa membuat pasukan Bojan Hodak bisa langsung siap saat mereka mendapatkan sesi latihan berat. Pelatih fisik Persib, Miro Petrik menjelaskan bahwa program latihan sudah mereka siapkan. Program individu ini diharapkan mengembalikan kondisi fisik pemain pasca libur kompetisi. Tentunya, saat ini pemain butuh istirahat setelah menjalani musim yang berat. Selanjutnya, program latihan individu ini akan dilaksanakan 2 pekan sebelum latihan bersama digelar. Semua pemain diharapkan bisa menjalankan dengan baik karena ini demi menjaga performa mereka. Nantinya, program latihan ini akan pelan-pelan mengantarkan pemain Maung Bandung ke dalam kondisi ideal. Miro percaya semua pemain bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka adalah pemain profesional dan paham dengan kewajiban masing-masing. Tim pelatih juga terus memantau kondisi pemain karena jadwal yang padat sebentar lagi akan mereka hadapi.